Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita dipertemukan kembali di ibadah online. Biarlah kita buka hati kita siapkan hati kita. Meskipun tempat kita berbeda, tetapi kita bersatu hati untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkaulah penghibur, pelindung dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Pada saat Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara semua bangkit berdiri, katakan Yesusku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak untuk disembah. Hanya Engkaulah yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ambil alih semua acara ibadah pada saat pagi hari ini. Dari pertama, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biar Tuhan pada saat pagi hari ini, kami siapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita masuk di hadirat Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat
buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mempunyai Allah yang besar. Kita mempunyai Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat pagi hari ini, kita siapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Tarik kami dekat dengan Engkau Tuhan. Biar pada saat pagi hari ini, kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tarik aku dekat padamu. Terima kasih. Siapakah aku Tuhan? Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Dekat padamu itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan aku, bertanam di kerajaan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, tarik aku Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan
siapakah aku? Sungguh siapakah aku ini Tuhan? Lebih dari aku halus, Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan? Jadi bejana keindahan pada hari datang. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu. Katakan sekali lagi, sungguh siapakah aku ini Tuhan? Tak lebih dari abu halus, menjadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Siapakah? Sungguh siapakah aku ini Tuhan? Jadi bejana keindahan pada hari datang. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kami dekat, lebih dekat padamu Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh siapakah kami itu Tuhan? Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Tuhan Yesus, Engkau telah jadikan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan Yesus telah mengampuni kami ya Bapa. Biar pada saat pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus sebentar firman-Mu yang akan kami dengar, biar semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Bila menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk pagi hari ini. Kami kembali bisa berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada untuk mengikuti pertemuan raya ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu, anak-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Kiranya hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna turun atas anak-Mu. Supaya apa yang disampaikan bukan pikiranku sendiri, tapi pikiran daripada Bapa. Terima kasih, kami siapkan hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara yang disayang oleh Tuhan dimanapun berada. Senang pada hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk kembali di dalam pertemuan raya GSKI Kana ini. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat terjadi kekristenan terjadi sekarang ini, kondisi daripada kekristenan ini saudaraku sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi harapan Tuhan. Semakin hari kekristenan sedang terjadi kemerosotan. Nilai kematian Kristus menjadi murah. Penebusan Kristus menjadi tidak ada artinya. Dan dengan mudahnya orang bisa menerima Yesus. Bahkan setelah menerima Yesus, dengan mudahnya juga bisa mengkhianati Yesus. Kalau kita melihat hari-hari ini kekristenan yang ada sekarang ini, hampir di seluruh dunia fokus dan tujuan dari kekristenan sudah jauh menyimpang daripada tujuan Allah. Mengapa Allah mengirimkan anak yang tunggal ke dalam dunia ini? Mari kita belajar sesuatu lagi saudaraku. Waktu minggu lalu kita sudah belajar tanggung jawab. Hari ini saya ingin melanjutkan dengan tanggung jawab sebagai orang percaya. Saya akan mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, saudaraku, khusus di dalam ayat yang ke-9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ada satu penekanan bahwa apa sih tujuan Kristus mati dan hidup kembali? Yaitu di sini dikatakan supaya ia menjadi Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, ini hal yang sangat penting di dalam kekristenan. Memang kita seringkali berkata Yesus adalah Tuhan, dan kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya, apakah benar kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan? Apakah benar kita sudah menjadikan Yesus itu Tuhan? Kita harus waspada akan kehidupan kita. Sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad, konsep
di dalam kekristenan itu sudah semakin menjauh daripada konsep pikiran Allah sendiri. Saudaraku, di dalam kitab Roma di sini dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Nah, inilah kuncinya, saudaraku. Inilah kuncinya. Kekristenan itu bukan hanya beragama, tapi kekristenan itu berubah yang awalnya milik dunia menjadi milik Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, maka harus dan sudah seharusnya bahwa kita itu hanya sebagai hamba dan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya tadi katakan bahwa kekristenan sedang terjadi kemerosotan? Sedang terjadi pembalikan fakta. Sedang terjadi pembalikan apa yang sebenarnya Yesus datang, untuk apa datang ke dalam dunia ini. Bertahun-tahun kekristenan, otak kita diisi oleh kekristenan yang hanya bisa berkata, oh Tuhan itu penolongku. Kita hanya bisa memanfaatkan Tuhan. Bahkan kita menjadikan Yesus itu bukan menjadi Tuhan, tetapi menjadi jongos kita. Itu terbukti dengan doa-doa kita. Itu terbukti dengan kita terus hanya menuntut kepada Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus sadar, di dalam kekristenan itu ada tanggung jawab. Tetapi sebaliknya, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang Kristen tidak mau bertanggung jawab. Tetapi banyak orang Kristen menuntut tanggung jawab daripada Tuhan. Lucu kan? Pada saat kita sudah menjadi orang Kristen, lalu kita akan berkata, oh Yesus dihukum supaya kita diampuni. Amin. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Amin. Betul, itu terjadi. Tetapi adakah tanggung jawab kita kepada Tuhan pada saat Yesus sudah mati disalib hanya demi kita, dan kita mengembalikan tanggung jawab itu? Tapi sebaliknya sekarang orang Kristen lebih banyak menuntut tanggung jawab kepada Tuhan Yesus daripada kita melakukan tanggung jawab diri kita sendiri. Sudah terbalik. Sehingga di dalam doa-doa kita, Tuhan Engkau harus berkati aku ya. Tuhan Engkau harus sembuhkan aku ya. Nah sekarang Tuhan aku anakmu ya Tuhan. Engkau yang sulung ya Tuhan. Sekarang aku adik-adikmu ya Tuhan. Sekarang kau harus lakukan A, B, C, D untuk aku ya Tuhan. Bukankah ini terbalik, saudara? Kalau dikatakan di dalam ayat 9 bahwa dia supaya Yesus menjadi Tuhan, itu merupakan bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan Tuhan yang bertanggung jawab kepada kita. Seringkali kita hanya menuntut dan kita tidak mau melakukan tanggung jawab. Sebagai contoh, misal kita makan seenaknya, makan dengan pola yang tidak sehat, lalu jatuh sakit. Lalu setelah jatuh sakit, seolah-olah Tuhan harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan. Atau sebaliknya, Tuhan memberkati kita dengan satu perusahaan atau dalam satu pekerjaan, tetapi kita tidak bertanggung jawab atas perusahaan atau bertanggung jawab itu. Lalu terjadi sesuatu, terjadi satu masalah di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Lalu dengan enaknya kadang-kadang kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati aku, pulihkan aku. Pada kesalahan, bukan pada Tuhan. Bukankah kekristenan sekarang terjadi seperti itu, saudara? Kalau boleh saya katakan, kekristenan hari ini sangat kurang ajar kepada Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupannya, seluruh hidupnya untuk kita. Dan tetap harus ada tanggung jawab. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-12 di dalam Roma tadi dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
So kita harus menyadari, begitu kita terima Tuhan Yesus, begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita harus bisa memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang diri kita. Mulai yuk ubah pola pikir kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa setelah kita menjadi orang Kristen kita tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen lalu kita hanya bisa kata, oh sekarang aku tinggal diam, Tuhan yang berperang. Oh kita tinggal diam karena Yesus yang kaya jadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya. Oh enak sekali ya kita bisa sepertinya maaf memperbudak Tuhan. Padahal dia Tuhan yang agung dan mulia. So aku kekasih di dalam Tuhan, mari setiap anugerah, setiap keselamatan yang Tuhan berikan pada kita ada tanggung jawab. Setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ada tanggung jawab. Sudah bertahun-tahun, sekali bertahun-tahun, bahkan berabad-abad pikiran kita diisi oleh doktrin kekristenan yang salah. Diisi oleh doktrin kekristenan yang begitu percaya langsung bisa selamat. Langsung percaya itu langsung selamat, langsung masuk surga, langsung di dalam pengertian bahwa kamu mau lakukan apapun juga bebas karena kita sudah punya tiket masuk surga. Padahal arti percaya, arti selamat pun tidak pernah mengerti. Dan iblis suka sekali. Iblis suka sekali sehingga manusia tidak bertanggung jawab. Minggu lalu saya sudah bahas tentang tanggung jawab pada saat Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk memelihara taman itu, untuk memberi nama binatang, dan Allah memberikan perintah dan manusia tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Nah, ini sudah terjadi, ini sampai hari ini terjadi. Tapi hari ini di dalam Tuhan kita harus bertobat. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat 13 demikian firman Tuhan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jelas Alkitab ngomong bahwa siapa yang percaya kepada Yesus itu ada tanggung jawab dan harus memberikan pertanggungjawaban nanti kelak di hadapan Bapa, kelak di hadapan Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kelima, 1 Petrus 4 yang kelima berkata begini, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari mengertilah sekarang. Kekristenan itu menuntut tanggung jawab dalam hidup kita. Kekristenan itu bukan sekali selamat tetap selamat. Kekristenan itu bukan hanya menerima anugerah kasih karunia lalu tidak ada tanggung jawab. Lalu dengan mudahnya kita bisa jatuh bangun berbuat dosa. Lalu berkata, oh pokoknya semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Oh Yesus sudah menebus dosa kita dan kita pokoknya apapun yang kita lakukan semua sudah ditanggung dan kita tidak lakukan apa-apa lagi. Ini adalah satu penyesatan, saudaraku. Karena Alkitab jelas katakan apa yang telah dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Markus 13 ayat 34, Yesus sendiri berkata di dalam satu perumpamaan dalam Markus 13 ayat yang ke-34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Saudaraku, Yesus memberikan satu perumpamaan, banyak orang diberikan satu tugas pekerjaan. Lalu Yesus menyerahkan tanggung jawab itu kepada hamba-hambanya. Demikian juga kita, kalau kita menerima keselamatan, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus paham. Ada tugas, ada misi Tuhan, ada tujuan Tuhan atas hidup kita.
Dan setiap tugas misi yang Tuhan berikan kepada kita itu dituntut tanggung jawab. Itu dituntut tanggung jawab. Tidak semena-mena Tuhan memberikan tugas lalu ya udah kamu bisa lakukan, silakan. Kamu tidak bisa lakukan, nggak apa-apa, aku yang akan lakukan. Tidak demikian. Saya sering sekali mendengar, saudaraku, banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang keselamatan itu. Sekali selamat, tetap selamat. Apa yang Yesus katakan sudah selesai disalahartikan. Saya sangat sedih mendengar kekristenan seperti ini. Makanya gak heran terjadi degradasi nilai-nilai kekristenan itu. Akhirnya terjadi masalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena salah menerima ajaran yang sehat. Salah menerima ajaran. Salah menerima itu. Terus terang aku, sampai hari ini saya sangat sulit untuk mengubah pola pikir ke orang Kristen yang lama-lama. Sulit sekali. Tapi saya percaya oleh anugerah Tuhan, apa yang mustahil bagi Allah tidak mustahil bagi kita. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Saya percaya itu dan saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Supaya kekristenan kita kembali bangkit. Supaya nilai kematian Kristus, nilai kebangkitan Kristus itu menjadi mulia lagi, menjadi tinggi lagi, dan menjadi berharga lagi. Saudara siap bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, saudaraku, siap-siap. Apapun setiap kita akan masuk di dalam penghakiman. Dan di dalam penghakiman itu, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu. Dan 3 ini adalah hal yang umum. Saudaraku, hal yang umum. Nanti detil-detilnya itu saudara sendiri akan berperkara dengan Tuhan. Ya, apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat kita menghadap pengadilan Allah? Yang pertama yang harus dipertanggungjawabkan itu adalah keselamatan yang kita terima. Keselamatan yang kita terima itu ada tanggung jawab, saudaraku. Memang keselamatan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Sekali lagi kita bisa dipilih dan kita dipilih dan beroleh keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi anugerah itu menuntut tanggung jawab. Dan saudara ini nggak bisa main-main. Tuhan menuntut pertanggungjawaban di dalam keselamatan itu yang kita terima. Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Aku kasih dalam Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu bukan berarti keselamatan itu karena perbuatan baik kita. Sekali lagi keselamatan anugerah daripada Allah. Anugerah itu gratis. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan pada saat kita menerima keselamatan itu. Oleh sebab itu Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. So, keselamatan itu perlu dikerjakan. Karena kenapa? Karena arti keselamatan yang selama ini berkata keselamatan itu masuk surga, itu salah, saudaraku. Keselamatan tidak bicara tentang tempat. Tapi keselamatan itu bicara tentang bagaimana usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Yang semula berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi.
Dari sejak semula Allah menciptakan Adam itu berkodrat ilahi. Akibat dosa maka manusia menjadi berkodrat dosa. Dan sekarang ini melalui kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka manusia diubah kembali, usaha Allah bagaimana mengubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Dan itu perlu kita kerjakan, saudaraku. Kita harus berproses bagaimana supaya kita benar-benar memiliki kodrat ilahi itu. Oleh sebab itu Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bahkan Paulus di dalam Kisah Rasul dikatakan, Paulus berkata bahwa engkau harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, buah-buah pertobatan. Nah, akibat doktrin berkata keselamatan, sekali selamat tetap selamat, dan setelah terima Yesus pasti masuk surga, lalu bisa semena-mena di dalam kehidupannya. Saudara kasih di dalam Tuhan, akibatnya apa? Kita bisa melihat banyak orang Kristen setelah dia dibaptis, setelah dia terima Yesus, tidak berubah sama sekali dalam tingkah lakunya. Bahkan cenderung menjadi sombong, cenderung menganggap rendah orang lain. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, di dalam bahasa Inggrisnya work out. Arti kita harus, kalau kita sudah menerima keselamatan, dalam setiap apa yang kita lakukan, standarnya kita harus tetap ada di dalam koridor keselamatan itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau kita sudah percaya Yesus dan menjadi acuan hidup kita Yesus, maka setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan apapun juga, kita harus tetap mengacu kepada Kristus. Karena Yesus itu jalan, yaitu hodos. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita tuh harus berubah pada saat kita terima Yesus. Tapi banyak orang merasa sudah berubah padahal belum berubah. Sehingga nilai kekristenan yang sesungguhnya itu mengalami kemerosotan. Kalau kita perhatikan pada zaman Kisah Rasul, gereja mula-mula pada saat itu, mereka dengan tekun bisa berdoa. Mereka memiliki nilai kekristenan yang sangat luar biasa. Bahkan mereka rela mati untuk Tuhan. Tapi untuk hari ini kita melihat banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Banyak orang Kristen yang hidupnya mencerminkan dunia ini. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak fokus kepada Kristus. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita harus tetap ada di dalam koridor keselamatan itu. Tidak boleh menyimpang apapun yang kita lakukan, koridor di dalam keselamatan itu. Setiap hari kita harus makin dewasa di dalam keselamatan itu. Sehingga genap apa yang Bapa mau. Genap apa yang Allah mau. Yaitu kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Genap seperti apa yang Bapa mau, bahwa kita dikembalikan kepada rancangan semula. Ini tanggung jawab kita di dalam keselamatan. Jangan sampai, saudaraku, jangan sampai nanti pada saat kita menghadap tahta pengadilan Allah, keselamatan yang kita terima dari Tuhan, keselamatan yang kita terima dan yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita terima itu, kita tidak bertanggung jawab. Dan kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Berapa banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan keselamatan itu? So mari hal yang paling pertama. Yang pertama ini, tanggung jawab kita tentang keselamatan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Keselamatan yang kita terima ini, kita dengan sukacita pertahankan itu. Berjuang terus sampai kesempurnaan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus nyata dalam hidup kita semua. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
harus betul-betul tampil beda. Saya berkata kepada diri saya sendiri, setiap hari saya berdoa, Tuhan, aku mau menjadi alat peragamu. Aku tidak mau mempermalukan Engkau. Aku mau menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Sehingga saya harus berani berkata kepada anak saya, kepada istri saya, kepada mantu saya harus berani berkata begini, ikutilah teladanku. Dan pada saat saya berkata begitu, itu adalah satu tuntutan yang begitu keras atas hidup saya, supaya saya harus bisa mengerjakan keselamatan itu dengan benar. Dan itu tanggung jawab yang harus saya lakukan di hadapan Allah. Karena satu kali Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu dalam hidup saya. Saya percaya saudara mau lakukan ini. Camkan baik-baik, keselamatan itu gratis. Keselamatan itu anugerah yang kita bisa terima. Tapi ingat, di balik kegratisan dan anugerah itu ada tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Yang kedua itu pengharapan. Saudaraku, pengharapan kita tuh perlu dipertanggungjawabkan setelah kita menerima Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa tujuan kita menerima Yesus? Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Kalau tujuan kita menjadi orang Kristen dengan dalam tanda petik hanya ingin supaya kita selamat di bumi, selamat di surga, supaya kita diberkati, supaya kita menjadi kaya, supaya kita bisa mendapat mujizat, ya maaf saudaraku, di luar kekristenan pun itu bisa. Nah, pengharapan ini Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu pengharapan. Nah, pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah keinginan supaya segala sesuatu itu terjadi. Ya, arti pengharapan itu. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita punya pengharapan. Nah, pengharapan yang daripada Tuhan memang tidak pernah mengecewakan. Tapi pengharapan yang ada di dalam hidup kita, apakah sesuai enggak dengan pengharapan yang ada di dalam Kristus? Dan di dalam kekristenan ini, pengharapan ini penting. Pengharapan itu penting. Ibrani 6 ayat 19-20. Ibrani 6 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Katakan begini, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, dan telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya, saudaraku, bahwa kalau kita sudah percaya Yesus, ada pengharapan yang begitu kuat seharusnya dalam hidup kita. Tetapi sangat disayangkan pengharapan yang semestinya yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau, disimpangkan oleh si jahat menjadi pengharapan yang salah. Karena pengharapan itu penting. Kenapa? Pentingnya pengharapan karena pengharapan itu menentukan arah hidup kita. Nah, ini perlu dipertanggungjawabkan loh, saudaraku, di hadapan Tuhan. Ini perlu dipertanggungjawabkan. Pengharapan apa yang ada dalam hidup kita pada saat setelah kita menerima Kristus? Apakah kita pengharapan hanya ingin disembuhkan? Apakah pengharapan hanya ingin dipulihkan? Apakah pengharapan hanya ingin mujizat? Atau pengharapan-pengharapan yang lain yang hubungannya dengan duniawi, dengan hal-hal yang duniawi? Makanya gak heran orang Kristen yang memiliki pengharapan yang salah sangat mudah untuk pindah agama. Orang Kristen yang memiliki pengharapan yang salah sangat mudah melukai hati Tuhan. Orang Kristen yang memiliki pengharapan yang salah sangat mudah menyinggung perasaan Bapa.
Orang Kristen yang memiliki pengharapan yang salah sangat mudah kecewa. Sudah seharusnya pengharapan kita itu ditaruh kepada sesuatu yang lebih berharga, saudara, yang Tuhan telah berikan bagi kita. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran kekristenan pada akhir zaman ini, begitu mengerikannya hari ini, banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada banyak orang bahwa pengharapan di dalam Kristus hanya sebatas hal-hal duniawi. Hanya sebatas hal-hal sementara. Jarang sekali hari-hari ini dikhotbahkan bahwa pengharapan yang benar-benar Tuhan berikan adalah nanti kelak di kekekalan. Nanti kelak ada langit baru dan bumi yang baru. Karena masih banyak orang yang tidak mengerti bahwa pengharapan kita itu harus ditaruh sampai menembus batas. Sangat sulit memang, saya lagi berusaha terus, Tuhan, aku mau menaruh pengharapanku menembus batas. Bapak Gembala Senior, Bapak Erastus, beberapa hari yang lalu, di dalam salah satu khotbahnya katakan, kita harus menembus batas, memandang sampai menembus batas. Dan saya aminkan itu, so. Karena pengharapan yang menembus batas itu, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Nah, Tuhan akan tuntut, so. Kalau kita ikut Tuhan, memiliki pengharapan di dunia ini saja, Tuhan akan tolak kita. Karena Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk memenuhi pemenuhan hal-hal yang duniawi. Tapi pengharapan, kalau kita percaya bahwa Yesus sudah memiliki pengharapan yang menembus batas, yaitu di dalam kekekalan, orang tidak akan pernah kecewa. Pengharapan itu adalah merupakan sauh yang kuat, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Jelas Yesus itu dari Bapa, anak tunggal Bapa. Dan saat ini dia memberikan satu pengharapan pada saat dia naik ke surga. Dia berkata, dengan cara ini aku akan datang kembali. Ada satu pengharapan, tapi bukan pengharapan untuk kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Tapi pengharapan bagaimana Tuhan akan menyediakan rumah, menyediakan tempat di surga. Dan pengharapan dalam langit baru dan bumi yang baru tidak akan pernah mengecewakan, dan pasti itu akan terjadi. Nah, kalau kita punya pengharapan itu, dan Tuhan tahu, pada saat kita dimintai pertanggungjawaban tentang pengharapan itu, Allah akan berikan mahkota. Kenapa? Salah satu mahkota yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang rindu menantikan kedatangannya. Yaitu mereka yang rindu ingin bersama dengan Tuhan. Mereka yang tidak bisa ditipu oleh dunia ini. Kenyamanan dunia ini. Dan mereka yang tidak mau ikut dalam dunia ini. Hidup wajar dalam dunia ini. Kolose 1 ayat yang kelima. Kolose 1 ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Pengharapan kita hanya di surga, saudara. Pengharapan kita hanya di kekekalan. Gak ada lain. Tapi kalau hari ini kita menaruh pengharapan kita di dalam dunia ini, kita sudah menjadi pengkhianat. Saya harus camkan ini baik-baik. Pengharapan kita ditentukan oleh apa yang kita anggap berharga dalam hidup ini. Kepada siapa dan apa yang kita anggap berharga akan menentukan tindakan kita dan akhirnya mempengaruhi pengharapan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita sudah terima Yesus, renungkan pengharapan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apa tujuannya saudara ikut Tuhan Yesus? Saudara ini harus benar-benar renungkan. Kalau Yesus katakan, aku memberikan pengharapan kepadamu,
So aku bukan pengharapan di dalam dunia ini, tapi pengharapan kelak nanti di surga. Kolose 1 ayat yang ke-27 demikian firman Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, perhatikan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Benar nggak? Soalku kalau kita terima Yesus, pengharapan kita adalah Kristus. Atau Kristus itu kita manfaatkan. Atau Kristus itu kita peralat untuk pemuasan hawa nafsu kita. Oh, kita pengharapan Kristus untuk supaya Kristus memberkatiku, supaya Kristus bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhanku, Kristus mengangkat derajatku, Kristus dan sebagainya. Tetapi lupa Kristus itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Jangan kita salah mengerti tentang pengharapan ini. Kalau kita memiliki pengharapan yang benar, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa. Kalau kita sebenarnya sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, kita pasti akan mempunyai pengharapan yang benar. Sekarang ini, saudaraku, kalau ada orang yang berpindah agama atau apa, saya udah gak heran, saudaraku. Saya tidak terlalu sedih, tidak tahu apa. Oh, saya tidak berkata lagi, oh dia menyangkali iman, enggak lah. Buat saya sekarang masa bodoh. Kenapa? Kenapa, saudaraku? Orang yang benar-benar mencintai Yesus, orang yang benar hidup untuk Kristus, orang yang benar-benar hidup bagi Kristus, enggak pernah mungkin bisa mengkhianati Tuhan. Orang yang mengkhianati Tuhan belum percaya Yesus, yang sesungguhnya hanya beragama saja. Karena pengharapannya salah. Tapi kita yang hari ini mendengar kebenaran ini, mari miliki pengharapan yang benar. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu pengharapan. Saya terus mau menghidupi ini, saudara. Saya pribadi terus akan menghidupi ini. Pada saat ada tekanan di dunia ini, pada saat kita hidup ada tekanan-tekanan, pada saat punya pengharapan, betul, pengharapan itu sauh yang kuat. Dan saya percaya di dunia ini hidup kita sementara. Semenderita-menderitanya ujung-ujungnya kita mati. Dan kalau kita mati pun kita akan ketemu dengan Bapa. Kalau kita mati pun kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ayo saudaraku, miliki pengharapan sampai menembus batas. Pengharapan yang benar ini adalah kita sampai menembus batas melihat kekekalan. Dan itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu. Pengharapan kita Tuhan akan minta, ayo kamu menaruh pengharapanmu di dunia ini atau di kekekalan. Kalau saudara menaruh pengharapan di kekekalan, maka kita akan boleh menerima upah di dalam kekekalan. Yang ketiga yang harus dipertanggungjawabkan pada saat kita menghadap Bapa adalah perkataan kita. Janganlah suatu perkataan kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Soalnya pada saat kita akan menghadap tahta pengadilan Allah, hal yang ketiga Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu dari perkataan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tuh harus berkeberadaan anak-anak Allah. Dan kalau kita berkata kita adalah anak Allah, maka perkataan kita pun harus beretika.
kita pun harus menjaga sikap kita. Kita harus membawa wibawa ilahi dalam hidup kita. Bersikaplah sebagai anak-anak Allah yang beretika. Kalau kita melihat hari-hari di medsos, banyak orang Kristen yang mengisi medsos itu dengan kata-kata yang sia-sia. Saling menghujat, saling menghakimi. Saya suka dengan istri saya suka joke, kalau saya post kata-kata yang baik, memposting kata-kata yang hikmat, kata-kata kebenaran, kata-kata firman Tuhan, yang like itu dikit sekali, saudara. Wah, mungkin hanya di bawah 20. Bahkan setiap hari saya post renungan harian ya yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Erastus, saudara. Saya post setiap hari. Yang like paling banyak itu 5. Rata-rata 2 sampai 3. Satu kali saya foto makanan, lalu saya post. Dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, itu yang like itu bisa sampai 50. Saya dan istri saya sampai katakan, aduh, kita memberikan sesuatu yang baik, itu orang nggak suka. Pada saat kita berusaha untuk memberikan suatu perkataan, isi yang bisa saling membangun, orang nggak suka. Makanya orang banyak hoak hari-hari ini. Termasuk Alkitab pun dibikin hoak. Termasuk kebenaran pun dibikin hoak. Dan orang suka dengan kata-kata yang sia-sia. Nah, saudaraku, hati-hati, kita jangan ikut-ikutan. Kalau mendengar hoak, mendengar gosip, jangan ikut-ikutan. Saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah mau berhenti untuk memposting yang baik. Dan saya tidak mau memposting yang tidak baik. Karena saya harus membawa wibawa ilahi. Saya harus membawa diri saya sebagai anak-anak Allah. Berkeberadaan anak Allah. Yang dimana harus beretika. Saya tidak suka suatu kalau di Facebook ada orang yang memberikan buat saya apa itu namanya, lalu dengan kata-kata yang baik, lalu saya di tag atau saya hapus, saya nggak mau. Kalau saya cek di medsos saya tidak ada kata-kata yang mau sia-sia, karena saya yakin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jaga perkataan kita. Perkataan kita itu, saudaraku, adalah bukti apa yang kita percayai. Perkataan kita satu kali akan masuk di dalam tahta pengadilan Allah. Ada orang yang berkata begini, ya saya sih sudah mengampuni. Boleh aja saya sudah mengampuni, tapi saya jangan mau ketemu orang itu. Tapi bilang, oh saya sudah mengampuni, tetapi masih membicarakan kejelekan orang itu. So, kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan loh. Dulu saya lakukan itu. Beberapa tahun yang lalu saya hanya berkata, oh udah saya ngampuni. Tapi setiap ketemu orang, saya ceritakan kejelekan orang itu. Setiap ketemu orang, saya ceritakan masalah orang itu. Setiap ketemu orang, saya seperti masih memiliki kepahitan akan orang itu. Istri saya yang selalu mengingatkan, berarti kamu masih kepahitan, berarti kamu masih sakit hati. Dan saya baru menyadari, betul-betul saya baru menyadari perkataan kita, apa yang kita percayai. Orang bisa menilai hidup kita dari perkataan kita. Dan perkataan itu juga yang akan Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita semua. Mari hari ini saudara diingatkan, kita harus punya wibawa ilahi itu. Dengan berkata-kata yang baik. Dengan berkata-kata yang membangun. Dengan berkata-kata yang memberkati. Dengan berkata-kata yang benar-benar mau menjadi berkat. Dengan berkata-kata yang bisa membangun orang. Jangan kata-kata yang mencaci maki, yang menghakimi,
yang menyakiti orang. Ayo stop perkataan seperti itu. Hari ini mungkin kita tidak merasakan dampak apa-apa, tapi kelak nanti di pengadilan Allah kita dituntut pertanggungjawaban. Tanggung jawab ini penting. Yang pertama, ayo Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita tentang keselamatan ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yang kedua, pengharapan. Saudara harus mempertanggungjawabkan tentang pengharapan yang ada pada hidup saudara. Ingat suatu pengharapan itu yang menentukan arah hidup kita. Kalau saudara punya pengharapan langit baru bumi baru, arah hidup kita akan terus berkenan di hadapan Allah. Kita akan berusaha untuk terus berkenan, berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk hidup menyenangkan hati Bapa, berusaha tidak melukai perasaan Bapa. Kalau pengharapan kita, pengharapan kekekalan. Tapi kalau pengharapan kita akan dunia ini, ingin kekayaan, ingin hal yang duniawi, kenyamanan dalam dunia ini, kita akan hilang pengharapan yang sesungguhnya. Ayo pengharapan kita harus sampai menembus batas kekekalan. Yang ketiga, perkataan kita. Setiap perkataan yang kita ucapkan, ingat, harus dipertanggungjawabkan. Saudaraku, setiap perkataan yang telah diucapkan tidak pernah bisa ditarik kembali. Tidak pernah bisa ditarik kembali. Oleh sebab itu, setiap perkataan yang kita mau ucapkan, pikirkan dulu. Saya selalu sekarang mulai belajar. Sudah beberapa tahun ini mulai belajar. Setiap perkataan yang saya mau ucapkan, saya pikirkan dulu minimal 1-2 detik. Apakah ini berkenan enggak? Apakah ini akan menyakiti enggak? 1-2 detik. Dan puji Tuhan, makin hari ke sini, saya makin belajar terus aku. Saya harus berhati-hati dalam perkataan, karena setelah saya mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang melukai orang lain, itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Demikian juga kalau kita berkata-kata yang bisa memberkati orang lain, itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Ayo saudaraku, kita harus bertanggung jawab atas hidup ini. Kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Jangan kita lepas tanggung jawab. Jangan kita berkata, oh sekarang sudah percaya Yesus, semua tanggung jawab sudah ditanggung oleh Tuhan. Tanggung jawab kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jangan menjadi orang jahat, saudaraku. Tapi kita harus betul-betul menghormati Yesus yang telah mati bagi kita. Dengan bertanggung jawab atas keselamatan kita. Dengan bertanggung jawab atas pengharapan kita. Dan dengan bertanggung jawab atas perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya firman ini menjadi berkat untuk saudara. Mari yang di rumah, kalau boleh kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Bila selama ini aku belum berkenan kepadamu di hadapanmu ya Bapa, mari kita saat ini berdoa minta ampun, dan kita harus hidup benar di hadapan Allah. Coba tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Firman-Mu telah disampaikan, dan bila firman-Mu ini Tuhan memberikan kepada kami teguran, memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami memiliki pengharapan yang benar. Dan kami mengerti keselamatan yang boleh kami terima daripada-Mu. Kami kelak harus mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu Tuhan. Demikian juga ampuni kalau selama ini kami sembrono di dalam kata-kata. Tuhan ingatkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar mulai saat ini memperkatakan yang benar, memberkati orang. Terima kasih Bapa. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa.
Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Sekali lagi katakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Mari dimanapun kita berada, angkat pujian ini. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Katakan, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu Tuhan, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa, bila selama ini kalau kami belum mengerti tentang kebenaran ini, bahwa kami ada tanggung jawab yang akan dituntut oleh Bapa kami sebagai orang percaya, biarlah mulai saat ini kami menyadari kami akan berjaga-jaga dan akan berhati-hati di dalam setiap tindakan, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Karena satu kali kelak kami akan diminta pertanggungjawaban tentang keselamatan kami. Kami mau mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepadamu ya Bapa. Dan kami pun akan diminta pertanggungjawaban tentang pengharapan kami. Dan kami saat ini mau berubah haluan kami. Kami mau memiliki pengharapan menembus batas. Pengharapan kepada kekekalan. Dan memandang kepada kekekalan itu. Dan kami pun mau berhati-hati dalam perkataan kami ya Bapa. Bapa terus berikan pengertian kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang akan mengajar kami lebih dalam lagi Tuhan. Supaya kami bisa lebih mengerti akan segala apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidup kami ini.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan berubah. Dan kami mau mengambil tanggung jawab itu. Terima kasih. Kami berdoa Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti pertemuan raya ini. Bapa memberkati mereka. Bapa mengurapi mereka. Dan Bapa memberi kekuatan kepada mereka untuk mereka tetap berada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan ini. Dan kami akan mengangkat tangan kami. Kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita. Penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan. Shalom.